رمضان الخير لنا ما هو ومسار النفس إلى التقوى. أهلا يا شهر القرآن ولأنت ربيع الوجود. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Adik-adik ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita bisa bersama kembali dalam pertualangan sahabat. Semoga hari ini kita tetap lebih semangat, lebih happy, dan yang paling terpenting adalah lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini ustaz akan memberikan sebuah kisah yang sangat unik. Seorang sahabat yang mana mungkin dikenal oleh masyarakat dan juga penghuni langit, tapi sayangnya dari kalangan kita jarang loh yang mendengar kisah ini. Siapa sih beliau? Yaitu beliau adalah seorang sahabat yang pernah dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada seorang pun yang pertama kali menunggangi kuda kecuali yang bernama Al-Miqdad. Adik-adik, kira-kira siapa ya Al-Miqdad itu? Baik, Al-Miqdad namanya adalah Al-Miqdad bin Amr bin Sa'ad Al-Kindi Al-Aswad. Beliau ini adalah seseorang yang lari dari Hadramaut, yaitu kabur dari Hadramaut, daerah Yaman, menuju ke kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah seorang sahabat yang sangat giat dan juga taat kepada Rasulnya dan juga Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Al-Miqdad sering dikenal dengan Al-Miqdad bin Aswad. Kenapa sih bisa dikatakan Al-Miqdad bin Aswad? Karena ketika dia kabur dari Hadramaut, diambil dan juga dididik oleh yang bernama Al-Aswad. Akan tetapi ketika turun ayat Al-Quran di surah Al-Ahzab, ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah, panggillah anak-anakmu dengan panggilan ayahnya sendiri, karena itu adalah lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu pun Al-Miqdad bin Aswad diubah namanya dengan Al-Miqdad bin Amr. Akan tetapi adik-adikku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nama Al-Miqdad bin Aswad selalu dipanggil-panggil sampai hari ini. Tapi Al-Miqdad bin Amr sudah berusaha untuk mengubah namanya. Maka Al-Miqdad bin Amr pun berusaha untuk selalu mengikuti peperangan Badr, perang Uhud, dan perang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dikatakan dia tidak ada seorang penunggang kuda yang pertama kecuali adalah Al-Miqdad bin Amr Al-Aswad. Apa sih adik-adik semua yang bisa kita ambil dari hikmah ini? Hikmah yang kita bisa ambil dari pelajaran kisah Al-Miqdad bin Amr bin Sa'ad Al-Kindi, atau yang lebih dikenal dengan Al-Miqdad bin Aswad, adalah terus berusaha untuk kuat dalam beribadah kepada Allah. Kita walaupun dalam keadaan tidak memiliki harta, kita walaupun tidak memiliki kekayaan, tapi kita harus lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bagaimana ya kalau misalkan yang memiliki harta, punya uang, punya rumah, harusnya lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Miqdad bin Aswad ini dia adalah orang yang hijrah dari Yaman menuju ke kota Nabi Muhammad SAW. Tidak memiliki uang, tidak memiliki rumah, bahkan tidak memiliki keluarga di kota Nabi. Tapi beliau selalu bersama dengan Nabi Muhammad SAW, belajar dan juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Oh ya adik-adik,
Ustadz lupa untuk menyampaikan, Al-Miqdad bin Aswad ini adalah manusia sahabat Nabi yang masuk Islam ke-7. Wah, Masya Allah ya. Berarti keimanan Miqdad bin Aswad sangat kuat. Kenapa sih Ustadz bisa menjadi kuat? Karena orang-orang yang masuk ke dalam Islam di awal-awal, dialah yang akan mendapatkan ujian dan juga siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Disiksa, dicemooh, diejek, bahkan segala sesuatu hal ujian yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah kemuliaan kepada Al-Miqdad bin Aswad dan juga adik-adik semuanya yang selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Semoga Allah kuatkan kita semuanya sekolah hafidz Quran, bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان الخير لنا ما هو ومسار النفس إلى التقوى أهلا يا شهر القرآن ولأنت ربيع